love. Yeah. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa renungan bagi kita dalam Kejadian pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya memberikan tema bagi kita yaitu balas dendam bukan pembenaran. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, sungguh besar kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tentu kedengarannya mudah, tetapi berlaku ikhlas kepada orang yang pernah menghancurkan hidup mungkin akan terpatri di hati sampai mati pun tidak akan kumaafkan. Bahkan dalam doa kita pun bisa memaksa Allah untuk memberi penghukuman kepada orang yang menyakiti kita. Saudara-saudari, kasih yang Allah miliki tidak terbatas dalam kehidupan kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, namun Ia akan hapuskan bersih seperti kapas putih. Yusuf lebih memilih rencana Allah ketimbang mengedepankan emosi dan kepahitan masa lalu yang diciptakan keluarganya. Allah mengangkat derajatnya bukan untuk memuaskan ego Yusuf sehingga dapat pamer, lihat, aku dahulu yang kalian sakiti, sekarang kalian meminta belas kasihku. Ia malah berlaku kasih dan membantu mereka sekalipun pada saat itu ia tidak dikenali. Saudara-saudari, salah satu bentuk belenggu dosa yaitu akar kepahitan dalam kehidupan yang tidak ingin kita buang. Kita terlalu terbuai dalam sakit hati, mengharapkan hal buruk terjadi dalam kehidupan orang lain yang menyakiti kita, dengan harapan hati kita suatu saat akan merasa tenang, dan kesusahan orang lain itu dapat menjadi tolak ukur bahwa kita menang di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak mentolerir perasaan tersakiti harus dibalas dengan perasaan orang lain yang juga tersakiti di dalam kehidupan ini. Mari kita datang kepada Allah, Sang Sumber Kekuatan, yang memampukan kita bijaksana dalam bertindak dan mengelola perasaan kita untuk terus berpikir positif, bahwa selalu ada pertolongan Allah bagi umat-Nya yang percaya. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan damai sejahtera yang berasal daripada Allah, sehingga kita juga dapat membagikan damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki niat untuk saling menyakiti seorang dengan yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk berdoa mendukung pos PI Trans yang ada di Jabiren. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur tiada terhingga boleh kami panjatkan. Bahwa kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kau senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan, bahkan memberikan kekuatan di dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Jika ada banyak akar kepahitan dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan para pendengar pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan hati dan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan cabut akar-akar kepahitan itu, sehingga yang tertinggal, yang ada di dalam hati kami pada saat ini adalah damai sejahtera, sukacita,
dan mau melayani Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pos PI yang ada di Trans Jabiren pada saat ini ya Tuhan. Kaulah kiranya Allah sumber daripada kasih, berkat, dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Ketika pos PI ini boleh pelan-pelan untuk membentuk kehidupan berjemaat mereka ya Bapa, Engkau pun ada kiranya hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan, dorongan semangat, agar kiranya pelayanan demi pelayanan yang boleh dilakukan itu boleh bersama-sama membawa kebangkitan di dalam jiwa dan seluruh kehidupan untuk tetap terus beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak masalah bagi kami ya Tuhan, besar ataupun kecil jemaat yang ada di sekeliling kami. Namun biarlah iman dan percaya kami boleh semakin besar untuk tetap terus berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan sajalah. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah kiranya pos PI yang ada di Trans Jabiren boleh tetap semangat untuk dapat menjalani kehidupan demi kehidupan yang hanya berasal daripada Tuhan, dan biarlah melewati jemaat kecil ini nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.